Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawa Anda ke Yogyakarta. Tapi bukan ke Malioboro atau Beringharjo. Bukan pula menjelajahi segala sisi romantisme Jogja. Karena Jogja bukan hanya terdiri dari rindu dan angkringan. Sebagai sebuah kota yang sering dijuluki kota pendidikan, kota ini juga menyimpan destinasi menarik lainnya yang kaya akan sejarah dan pengetahuan. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda menjelajahi salah satu destinasi edukatif yang penuh dengan sejarah dan cerita kepahlawanan para penerbang Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Sekaligus melihat peralatan tempur udara yang pernah membelah langit Indonesia dalam rangka menjaga keberadaan Republik ini dari serangan musuh. Tempat ini bernama Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Yogyakarta. Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, atau selanjutnya kita sebut saja Museum Dirgantara Mandala, berlokasi kurang lebih 6 km arah timur dari pusat kota Yogyakarta, tepatnya di Kompleks Pangkalan Udara Adi Sucipto. Museum ini digagas oleh pimpinan TNI AU sebagai tempat untuk mengabadikan dan mendokumentasikan seluruh kegiatan dan peristiwa bersejarah di lingkungan TNI AU. Museum ini dibuka sejak 4 April 1969, di mana awalnya museum ini berlokasi di Jalan Tanah Abang Bukit, Jakarta. Akan tetapi, pada tahun 1978, museum ini kemudian dipindahkan ke Yogyakarta dengan menempati bekas pabrik gula Wonocatur, sebuah pabrik gula warisan kolonial yang sudah tidak digunakan lagi seiring dengan memudarnya kejayaan industri gula di Hindia Belanda. Alasan pemindahan ini adalah karena Yogyakarta dianggap sebagai tempat penting lahirnya TNI AU dan pusat dari berbagai kegiatan TNI AU. Museum Dirgantara Mandala menempati area seluas kurang lebih 4,2 hektar dengan luas bangunan seluruhnya yang digunakan 8.765 meter persegi. Museum ini menyimpan sejumlah koleksi maupun benda bersejarah yang berkaitan dengan TNI AU, seperti foto serta profil para tokoh, berbagai diorama peristiwa sejarah, serta berbagai macam alutsista yang disimpan dalam beberapa ruangan. Di ruang pertama, setelah kita memasuki gedung museum, kita akan menjumpai ruang utama yang berisi koleksi lambang TNI AU, foto kasau dari tahun 1946 hingga sekarang, juga patung para pahlawan nasional dari TNI AU, para tokoh penerima bintang Swabwana Paksa, tanda pangkat TNI AU, serta tanda-tanda kehormatan militer. Selanjutnya ada ruang kronologi yang menggambarkan sejarah perjuangan dan perkembangan TNI AU dari proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga sekarang. Ada sebuah pesawat yang dipajang di sini. Melihat penempatannya di atas podium khusus dengan latar belakang layar lebar yang menampilkan visual tentang penerbangan, tampaknya ini bukan pesawat biasa. Ya, ini adalah pesawat Cureng, nama lokal dari pesawat Yokosuka Kalimaye buatan Jepang. Pesawat-pesawat Yokosuka Kalimaye yang ditinggalkan Jepang pada akhir Perang Dunia II inilah di awal-awal kemerdekaan digunakan tentara Indonesia untuk menghadapi agresi pasukan Belanda. Seperti yang terjadi pada 29 Juli 1947, penerbang-penerbang TNI Udara menerbangkan 2 pesawat Yokosuka Kalimaye dari lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta untuk membom posisi-posisi strategis pasukan Belanda di Ambarawa, Salatiga, dan Semarang. Ruangan selanjutnya adalah ruang pahlawan dan seragam TNI AU yang berisikan benda-benda koleksi yang pernah dipakai oleh pahlawan TNI AU dan seragam TNI AU dari tahun 1946 sampai dengan sekarang.
Juga ada ruang Kotama yang berisi benda-benda koleksi yang berhubungan dengan komando utama di jajaran TNI AU. Ruangan berikutnya yang mungkin akan paling banyak meraih perhatian adalah ruangan alutsista. Disinilah tersimpan berbagai alutsista atau alat utama sistem persenjataan yang pernah digunakan oleh TNI AU, yang didominasi oleh puluhan pesawat udara, baik asli maupun replika. Ada puluhan alutsista yang ada di ruangan ini. Beberapa di antaranya adalah pesawat pengebom tukik Mitsubishi Ki-51 atau Gunte, glider kampret, sebuah pesawat tanpa mesin yang digunakan untuk seleksi maupun latihan awal calon kadet penerbang, pesawat pengebom kelas menengah Mitchell atau North American B-25J, juga ada pesawat C-27 Dakota atau yang bernama asli Douglas C-47 Skytrain. Pesawat ini merupakan pesawat angkut militer sayap rendah yang basisnya sama dengan pesawat Douglas atau Dakota DC-3 yang pernah saya bahas pada video terdahulu tentang pesawat angkut pertama milik Indonesia yang dijuluki Selawah, hasil patungan rakyat Aceh. Pesawat ini sangat legendaris di zamannya karena tidak ada pesawat jenis lain yang paling banyak ikut serta dalam kancah peperangan selain Dakota ini. Pesawat ini hadir pada Perang Dunia Kedua, Perang Korea, Perang Vietnam, dan di Indonesia sendiri juga pernah digunakan dalam operasi militer penumpasan pemberontakan RMS, DITI, RRI Permesta, Operasi Trikora, dan Operasi Seroja. Yang menarik, kita juga bisa naik untuk melihat-lihat isi dalam dari pesawat ini yang tampak sangat sederhana dibandingkan dengan pesawat-pesawat modern di hari ini. Selanjutnya, pesawat dengan livery yang sangat provokatif ini adalah Douglas A-26 Invader, pesawat light bomber bermesin ganda dan pesawat serangan pengintai sayap tinggi buatan Amerika Serikat. Kemudian ada pesawat latih North American AT-16 Harvard, juga pesawat latih Valiant BT-13A. Selanjutnya ada North American P-51D alias Mustang yang legendaris, salah satu pesawat tempur terbaik pada Perang Dunia Kedua dan di Indonesia dikenal sebagai Cocor Merah. Ada lagi MiG-15 buatan Uni Soviet yang pernah menjadi salah satu tokoh utama dalam Perang Korea. Juga ada MiG-19 yang merupakan pesawat tempur supersonik pertama buatan Uni Soviet. Ada sebuah koleksi lagi yang sangat menarik tersimpan dalam museum ini. Ialah NU-200 Sikumbang, sebuah pesawat full metal dengan sentuhan aksen warna oranye pada bodinya. Mengapa pesawat ini spesial? Karena ini adalah pesawat serang anti-gerilya buatan dalam negeri yang bahkan dibuat sebelum era lahirnya industri pesawat terbang Nusantara. Hanya 10 tahun setelah Indonesia merdeka, Indonesia telah berhasil membuat sendiri pesawat tempur untuk kepentingan Angkutan Udara Indonesia TNI AU. Pesawat Sikumbang adalah pesawat low-wing monoplane yang dibuat di Indonesia pada tahun 1954 sebagai pesawat anti-gerilya. Pesawat ini dirancang oleh Nurtanio Pringgo Adi Suryo yang kelak dikenal sebagai Bapak Dirgantara Indonesia, dan prototipenya terbang perdana pada tahun 1954. Sayangnya, pesawat ini hanya sempat diproduksi 3 buah saja dan tidak diteruskan kembali karena saat itu situasi Indonesia masih mengalami pergolakan secara politik. Koleksi berikutnya dari museum ini adalah sebuah koleksi yang tidak biasa. Ketika melihatnya pertama kali, saya langsung tertegun sejenak karena koleksi ini terasa familiar. Jadi inilah rupanya bentuk asli dari objek dalam foto yang dulu sering saya lihat di buku pelajaran sejarah. Ini adalah sebuah replika dari potongan ekor pesawat Dakota DC-3 dengan kode VT-CLA yang ditembak jatuh oleh P-40 Kitty Hawk Belanda pada tanggal 29 Juli 1947, sesaat sebelum mendarat di Pangkalan Udara Maguwo.
Pesawat ini adalah pesawat milik India yang dicharter oleh pemerintah Indonesia untuk membawa sumbangan obat-obatan dari Palang Merah Malaya. Akibat insiden ini, Republik Indonesia harus kehilangan tokoh-tokoh penting para perintis TNI AU dengan gugurnya Komodor Muda Udara Agustinus Adi Sucipto, Komodor Muda Udara Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarmo, serta turut pula gugur para awak pesawat yang berkebangsaan asing. Insiden penembakan ini juga digambarkan dalam sebuah diorama pada ruangan selanjutnya, yaitu ruang diorama. Diorama-diorama yang ditampilkan apabila kita pandangi lekat-lekat, rasanya membuat angan seperti melayang ke masa lalu. Seolah-olah peristiwa yang terjadi di masa lalu hadir tepat di depan mata kita. Satu palapa itu palapa. Selepas ruang diorama, kita masih akan menemui ruang diorama SKSD Palapa, ruang minat Dirgantara, dan ruang mini teater sebelum mengakhiri tur indoor Museum Dirgantara Mandala. Nah, sebenarnya koleksi museum ini tidak hanya dipamerkan di ruangan indoor saja. Di luar, masih banyak jenis kendaraan tempur yang dipamerkan, yang tersebar di area halaman gedung museum. Namun tidak banyak yang saya lihat ataupun saya dokumentasikan, karena cuaca yang kurang mendukung. Tapi bagi Anda pecinta dunia kedirgantaraan atau bagi Anda yang memiliki putra-putri usia sekolah, tempat ini layak sekali untuk Anda kunjungi sendiri. Karena banyak hal yang bisa diperoleh dari museum ini. Tidak hanya sekedar foto-foto cantik dari kendaraan-kendaraan tempur yang mengagumkan, tapi juga pembelajaran tentang kepahlawanan para pejuang kemerdekaan di masa lalu, serta memupuk patriotisme generasi muda di masa sekarang. Museum ini beralamat di Komplek Pangkalan TNI AU Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Anda bisa melewati Jalan Raya Janti, kemudian masuk melewati jalan di sebelah papan nama Sekolah Angkasa. Museum buka dari hari Senin hingga Minggu pukul 8.30 hingga 15.00 dengan harga tiket yang sangat terjangkau. Hanya Rp6.000 saja kalau belum naik. Dan sedikit tips untuk berkunjung, mengingat museum ini berada di komplek militer, Anda perlu izin terlebih dahulu di pos jaga tidak jauh dari jalan masuk. Jangan main selonong saja untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian cerita saya dari Yogyakarta. Saya Anjas. Sampai jumpa pada destinasi selanjutnya. Wassalam.